Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini, di hari yang sangat mulia dan di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk selalu menjauhi larangan-larangannya. Karena sebaik apapun orang-orang yang hidup di dunia ini adalah orang yang bertakwa, dan di akhirat adalah sebaik-baiknya orang yang hidup di akhirat adalah orang yang bertakwa, dan seburuk-buruknya orang yang hidup di dunia dan terlebih nanti di akhirat adalah orang yang tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, sebagus apapun bentuk rupanya, selama tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, itu adalah bencana bagi dirinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu bentuk takwa adalah bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, memilih makanan yang terbaik yang Allah rezekikan kepada kita. Syekh Abu Bakar Sato di dalam kitab I'anatul Talibin menceritakan sebuah riwayat, sebuah cerita tentang sahabat Nabi Abu Dujanah radhiyallahu anhu taala, salah satu sahabat dari kabilah Khazraj yang meninggal pada tahun 632 Hijriah pada perang Yamamah dan meninggal dalam keadaan syahid. Suatu kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrahnya, bahwasanya Abu Dujanah radhiyallahu anhu di samping beliau ini adalah seorang yang berani dalam perang hingga syahid dalam perang Yamamah. Beliau adalah salah satu seorang sahabat yang menjaga keluarganya, menjaga dirinya dari makan makanan haram. Suatu ketika di suatu salat subuh, Abu Dujanah ini selalu mendahului Rasulullah untuk pulang ke rumah. Jadi Abu Dujanah adalah sahabat yang tidak mengikuti doanya Nabi ketika setelah selesai sholat. Melihat seperti itu, Rasulullah menanyakan, apa hal yang menyebabkan engkau ini selalu pulang terburu-buru? Kenapa engkau selalu tidak? Apakah kamu tidak punya hajat yang ingin engkau minta kepada Allah untuk menunggu doaku selesai? Katanya. Kemudian Abu Dujanah menceritakan, ya Nabi, katanya, saya itu mempunyai tetangga di samping rumah saya persis, dan tetangga saya itu mempunyai satu pohon kurma yang menjulang tinggi, yang setiap ada angin malam, kurma-kurma itu jatuh ke rumah saya. Sedangkan kita adalah orang yang tidak punya, dan anak-anak saya ini akan selalu makan apapun yang dia dapatkan. Dan inilah ketika saya pulang terlebih dahulu, saya berusaha agar ketika pulang anak-anak saya belum bangun. Kemudian saya kumpulkan kurma-kurma tersebut, kurma-kurma tetangga saya itu, dan saya haturkan kepada pemiliknya. Suatu ketika Nabi katanya, bahwasanya saya terlambat untuk pulang, dan ternyata anak saya sudah bangun dan dia sudah mendapatkan kurma, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri anak saya dengan asiknya makan kurma basah yang mana itu adalah bukan hak saya, bukan milik saya. Maka dengan jari tangan saya keluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Anak saya kesakitan, anak saya menangis karena saking kelaparannya. Tapi saya bilang, hei anakku, jangan sampai engkau permalukan aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Walaupun nyawa kamu keluar pun saya tidak peduli, yang penting aku bisa mengeluarkan apa yang haram ada di dalam dirimu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Ini adalah suatu kisah yang sangat luar biasa. Mendengar kisah ini Nabi meneteskan air matanya karena sangat merasa kasihan bagaimana menjaga diri dan keluarganya dari memakan haram sedikit pun itu bentuknya. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat yang mampu untuk membeli kurma dari tetangganya Abu Dujanah ini agar tidak lagi menjadi siksaan bagi keluarganya Abu Dujanah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah salah satu bentuk bagaimana para sahabat menjaga dirinya, menjaga keluarganya agar tidak lagi memakan makanan yang haram. Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari harta yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam tubuhnya ada daging yang keluar yang tumbuh karena sebab makanan yang haram. Begitu juga Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Bahwasanya setiap daging yang tumbuh karena sebab makanan-makanan yang haram ini, maka api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Katanya seperti itu. Kemudian dari Ibnu Abbas sendiri mengatakan, la yaqbalullaha ta'ala salata mri'in wa fi jawfihi luqmatun haram. Bahwasanya Allah tidak akan menerima salat seorang pun yang mana di dalam dirinya ada makanan, ada lukmah, ada satu pulukan yang itu berasal dari sesuatu yang haram. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu menjaga diri kita sendiri dari makan-makan yang haram, memberi nafkah kepada keluarga kita dari makan makanan yang haram. Bagaimana kita lihat juga salah satu kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau tidak mendapatkan satu makanan yang benar-benar halal, Sufyan Ats-Tsauri beliau makan debu, beliau makan lemah, makan tanah, hingga apa? Hingga tanah tersebut menetap di dalam dirinya lebih lama dari waktu yang ditentukan, bahkan sampai 3 hari atau beberapa hari. Begitu juga Ibnu Mubarak, salah satu ulama besar di sejarah Islam, sampai-sampai melakukan perjalanan yang sangat jauh antara Khurasan ke Syam hanya untuk mengembalikan pena yang lupa dikembalikan kepada saudaranya. Begitu juga Ibrahim bin Adham, beliau menempuh perjalanan dari Baghdad sampai Baitul Muqaddas hanya untuk mengembalikan satu butir kurma yang terlanjur kebawa oleh dia. Inilah bagaimana para sahabat, para alim ulama, para salafus sholihin menjaga dirinya, menjaga keluarganya agar tidak sampai memakan makanan yang haram. Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Nasaih Diniyahnya menyebutkan bahwasanya an aklal halam yunawwirul qalb, bahwasanya makan makanan yang haram itu bisa mencerahkan, menyinari hati kita. Begitu juga bahwasanya wa yajlibu lahul khasyah minallahi al-khusyu' li'azamati, dan juga bisa membuat orang menjadi khusyuk di dalam salatnya. Wa yansutul jawarihil ibadah wa ta'ah, dan menjadikan orang bisa mudah untuk beribadah, membuat tubuh-tubuh kita ketika itu berasal dari makanan-makanan yang halal itu menjadikan kita lebih semangat untuk ibadah. Begitu juga wa yuzahidu fid dunya, menjadikan kita zuhud terhadap dunia, wa yuraqibu fil akhirah, dan menjadikan kita cinta kepada akhirah. Wa huwa sababun fi qabril a'malis shalihah, dan makanan-makanan yang halal ini menjadikan sebab diterimanya amal baik saleh kita. Begitu juga wastijabatu doa, dan makanan-makanan yang halal ini juga menjadikan diterimanya doa-doa kita, diistijabah doa-doa kita. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad sendiri melanjutkan bahwasanya Sa'id bin Abi Waqqas meriwayatkan, atib tu'mataka tustajab da'watak, bahwasanya perbaikilah makanan kalian maka akan didengarkan, akan dikabulkan doa-doa kalian. Dan begitu juga dilanjutkan bahwasanya aklul haram, memakan makanan haram ini menyebabkan 4 hal. Yuqasil qalb, yaitu mengeraskan hati, wa yudlimu, dan menghitamkan atau menggelapkan hati. Kemudian wa yuqitul jawarih ala anit ta'ah, dan menuntun hati dan menuntun badan kita untuk menjauhi ketaatan. Wa yuraqibu fid dunya, dan membuat kita menjadi cinta dunia. Dan itu adalah wa huwa sababun fi adami qubulil a'mal, dan makanan haram menjadikan sebab tidak diterimanya amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Dan begitu juga akul haram menjadikan rudd doa, ditolaknya doa-doa kita. Maka
jika mungkin bahwasanya Allah sendiri berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doa kamu. Tapi itu perlu ditafsirkan lagi bahwasanya kita harus melihat makanan apa yang kita makan, pakaian apa yang kita kenakan, apakah itu dari harta yang halal atau itu dari harta yang haram. Bahwasanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, bahwasanya yang halal itu sudah jelas dan haram pun itu sudah jelas. Dan satu sebuah riwayat lagi yang bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajaran di dalamnya adalah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diberi makan oleh seseorang, beliau akan selalu tanya dari mana makanan itu berasal. Kemudian suatu saat Abu Bakar As-Siddiq saking kelaparannya dan melihat anaknya membawa makanan, kemudian Abu Bakar minta. Ketika sudah masuk satu suapan, satu pulukan istilahnya, satu suapan makan dalam perutnya, anaknya heran, "Ya Abi, kenapa engkau tidak menanyakan makanan ini dari mana? Biasanya engkau menanyakan makanan ini dari mana?" katanya. Kemudian Abu Bakar tanya, baru sadar dia karena mungkin sangat kelaparannya. "Memang ini makanan ini dari mana?" katanya. Anaknya menjawab bahwasanya makanan ini saya dapatkan dari walimah seorang badui katanya. Mengetahui hal seperti itu, seketika itu juga Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya sampai tidak tersisa kecuali darah yang keluar. Melihat seperti itu anaknya sangat kasihan. "Harus sampai seperti inikah ya Abi?" katanya. Kata Abu Bakar kemudian berdoa, "Ya Allah, saya sudah berusaha untuk mengeluarkan makanan yang haram yang masuk ke dalam perut saya. Adapun ketika masih ada sisanya, Engkaulah yang bisa mengampuninya. Dan karena belas kasihannya Engkaulah, mungkin saya bisa meminta ampun kepada Engkau." Inilah bagaimana para sahabat, sekali lagi para ulama salafus sholihin menjaga makanannya agar tidak ada yang masuk ke dalam perutnya dan masuk ke dalam perut keluarganya kecuali dari harta yang halal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadhar wa udrun bi khabar amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa khudhul jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzi qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajma'in wa littabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafrata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina wa aslih wulata umurina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal riba waz zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baridina hadha khassah wa min sa'il biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا هذا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.